Rina, seorang gadis berusia 20 tahun, baru saja pindah ke rumah baru bersama ibunya yang menikah lagi. Kehidupan barunya terasa aneh, karena ada sosok laki-laki yang kini harus ia panggil ayah tiri. Laki-laki itu bernama Arman, seorang pria berusia 40 tahun yang tenang dan penuh wibawa. Rina merasa canggung setiap kali harus makan bersama di meja keluarga. Namun di balik semua itu, ada perasaan aneh yang mulai tumbuh tanpa ia sadari. Arman memperlakukan Rina dengan baik, penuh perhatian seperti seorang ayah sejati. Namun tatapan matanya kadang membuat Rina merasa berbeda, seolah ada kedalaman yang sulit dijelaskan. Setiap percakapan sederhana membuat jantung Rina berdebar lebih cepat. Ia mencoba menolak perasaan itu, menegur dirinya bahwa ini tidak pantas. Tapi hatinya mulai melangkah ke arah yang berbahaya. Hari-hari pertama terasa berat bagi Rina, terutama ketika harus terbiasa dengan suasana rumah baru. Ia kerap mengurung diri di kamar, mencoba menenangkan pikirannya. Namun, suara langkah Arman di ruang tamu selalu membuatnya waspada. Ada ketegangan yang tak bisa ia kendalikan. Arman pun merasakan bahwa Rina sering terlihat gelisah. Ia mencoba mendekati Rina dengan cara halus, menanyakan kabar atau sekadar menawarkan bantuan. "Kalau ada yang kamu butuhkan, jangan sungkan bicara," katanya dengan senyum lembut. Senyum itu, tanpa ia sadari, mulai mengikat hati Rina. Suatu malam, hujan deras mengguyur kota dan listrik padam tiba-tiba. Rina ketakutan dengan suara petir yang menyambar. Arman segera mengambil lilin, lalu mengetuk pintu kamar Rina. "Kamu baik-baik saja?" tanyanya sambil meletakkan lilin di meja. Suara hangat itu menenangkan hati Rina. Mereka berbincang dalam cahaya redup dan untuk pertama kalinya, Rina merasa dekat dengannya. Obrolan ringan tentang masa kecil berubah menjadi percakapan yang lebih intim. Hatinya berdebar tak karuan, menyadari betapa nyaman berada di samping Arman. Saat itulah ia sadar bahwa perasaan ini semakin sulit ditolak. Keesokan paginya, Rina mencoba menghindari Arman. Ia merasa bersalah karena mulai menaruh hati pada pria yang seharusnya ia hormati sebagai ayah. Ia menyibukkan diri dengan kuliah dan tugas-tugas kampus, berusaha melupakan kejadian malam itu. Namun, setiap kali melihat Arman duduk di ruang tamu membaca koran, rasa itu kembali muncul. Arman pun memperhatikan sikap dingin Rina. Meski ia memilih diam, ia tahu ada sesuatu yang dipendam gadis itu, tapi tak ingin memaksa. Justru, sikap menjauh itu membuatnya semakin penasaran. Tanpa sadar, benih perasaan yang sama mulai tumbuh di hatinya. Hari ulang tahun Rina tiba, dan ibunya sibuk menyiapkan pesta kecil. Arman memberi kejutan dengan sebuah hadiah buku yang sudah lama diinginkan Rina. Saat menerima hadiah itu, Rina menahan air mata. "Terima kasih," katanya lirih, tak sanggup menatap matanya. Bagi Rina, hadiah itu bukan sekadar barang, tapi perhatian yang mendalam. Perasaan hangat membuncah di dadanya. Ia mulai yakin bahwa Arman mengerti dirinya lebih dari siapapun. Namun, bayangan ibunya yang begitu bahagia bersama Arman membuat hatinya terhimpit rasa bersalah. Suatu sore, Rina duduk di taman belakang rumah, termenung. Ia berusaha meyakinkan dirinya bahwa semua ini hanya kekaguman biasa. Namun, setiap kali mengingat senyum Arman, hatinya bergetar. Ia merasa dirinya terjebak dalam perasaan yang tak seharusnya. Arman mendekat, membawa 2 cangkir teh hangat. "Kamu suka menyendiri akhir-akhir ini," ujarnya pelan. Rina hanya tersenyum hambar, mencoba menyembunyikan hatinya. Percakapan singkat itu justru membuatnya semakin jatuh, karena ia merasakan ketulusan yang sulit ditolak. Malam itu, Rina tak bisa tidur. Ia memandangi langit-langit kamar, memikirkan semua yang terjadi. "Kenapa harus dia?" bisiknya pelan. Ia merasa Tuhan sedang mengujinya dengan rasa cinta yang salah tempat. Namun, hati memang tidak bisa diatur begitu saja. Sementara itu, Arman di kamar lain juga tidak bisa terlelap. Ia menyadari ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Hubungannya dengan Rina tak lagi terasa seperti ayah dan anak.
Ia bingung antara menjaga jarak atau membiarkan perasaan itu tumbuh. Hari-hari berikutnya semakin penuh ketegangan. Rina selalu menghindari kontak mata dengan Arman. Tapi setiap kali tanpa sengaja bertatapan, ada sesuatu yang tak bisa disembunyikan. Ibunya tidak menyadari apapun, terlalu sibuk dengan pekerjaannya. Dalam diam, benih cinta itu terus tumbuh. Mereka sama-sama berusaha menolak, tapi justru semakin tersiksa. Rina mulai menulis diari tentang perasaannya, sesuatu yang ia sembunyikan rapat-rapat. Sementara Arman menyalurkan kegelisahannya dengan bekerja lebih keras. Suatu ketika, Rina sakit demam tinggi. Ibunya sedang dinas ke luar kota, sehingga Arman yang merawatnya. Ia membuatkan bubur, memberi obat, dan menunggui di samping ranjang. "Istirahatlah biar cepat sembuh," katanya sambil menyentuh kening Rina. Sentuhan itu membuat Rina merinding. Ia merasa ada kasih sayang yang begitu tulus, lebih dari sekadar perhatian ayah. Hatinya semakin tak berdaya. Dalam keadaan lemah, ia menatap Arman dengan penuh rasa, tapi segera memalingkan wajahnya. Setelah sembuh, Rina merasa hubungan mereka makin sulit dikendalikan. Ia tahu harus menjaga jarak, tapi kehangatan Arman terus menariknya kembali. Ia mulai takut, bukan pada Arman, tapi pada dirinya sendiri. Arman pun mulai merasa resah. Setiap kali menatap Rina, ada rasa bersalah yang menghantui. Ia tahu perasaan ini tidak boleh diteruskan. Namun, semakin ia mencoba menjauh, semakin besar pula kerinduannya. Rina mencoba lebih sibuk dengan dunia kampus, berharap perasaan itu mereda. Ia bergabung dengan organisasi mahasiswa agar lebih sering di luar rumah. Namun setiap kali pulang, sosok Arman tetap menjadi bayangan yang sulit dihapus. Ia merasa dirinya selalu kembali pada lingkaran yang sama. Arman pun menyadari jarak yang sengaja diciptakan Rina. Meski begitu, ia diam-diam menunggu kepulangan gadis itu setiap hari. Ada rasa lega tiap kali melihat Rina pulang dengan selamat. Ia semakin sadar bahwa ia menyimpan sesuatu yang berbahaya dalam hatinya. Suatu sore, Rina pulang dalam keadaan basah kuyup karena hujan deras. Arman dengan sigap memberinya handuk dan menyuruhnya berganti pakaian. "Nanti masuk angin," katanya lembut. Rina menunduk, berusaha menyembunyikan wajah memerahnya. Hati Rina bergetar, merasakan kepedulian yang hangat. Namun, setelah masuk ke kamar, ia menangis pelan. Ia sadar, semakin lama ia bertahan di rumah ini, semakin besar pula perasaannya. Ia merasa seperti berada di jurang yang menunggu untuk ditelan. Malam itu, Rina menulis panjang diari tentang perasaannya. Ia menulis bahwa ia ingin lepas dari rasa cinta yang menyiksa ini. Namun di sisi lain, ia juga takut kehilangan kehangatan Arman. Baginya, Arman adalah sosok yang membuat hidupnya lebih berarti. Arman di ruang kerjanya termenung lama. Ia merindukan percakapan ringan bersama Rina, tapi ia takut melukai perasaan istrinya, Ibu Rina. Hatinya digelayuti konflik yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Hari Minggu tiba, keluarga kecil itu menghabiskan waktu bersama di luar kota. Mereka pergi ke sebuah taman rekreasi. Ibu Rina tampak begitu bahagia menggandeng tangan Arman. Rina menatap dari belakang dengan hati yang berat. Di tengah keceriaan, Rina merasa dirinya asing. Ia ingin ikut tersenyum, tapi hatinya sakit. Setiap melihat kemesraan ibunya dengan Arman, ia dihantam rasa bersalah. Namun, di sisi lain, ia tak bisa membohongi hati yang terus berdebar ketika perjalanan pulang. Rina duduk di kursi belakang sendirian. Arman sesekali menoleh lewat kaca spion, memastikan gadis itu baik-baik saja. Pandangan mata mereka bertemu sejenak, dan keduanya segera berpaling. Ada rasa yang tidak bisa mereka ungkapkan. Ibu Rina tidak menyadari ketegangan itu. Ia sibuk bercerita tentang pekerjaannya. Rina hanya menatap keluar jendela, mencoba menahan air mata. Hatinya semakin kacau, seolah tidak ada jalan keluar dari perasaan ini. Suatu malam, Rina jatuh tertidur di sofa ruang tamu setelah belajar. Arman yang baru pulang kerja melihatnya. Ia mengambil selimut dan menutup tubuh Rina dengan lembut.
Saat itu, ia menatap wajah gadis itu cukup lama. Perasaan yang ia tekan selama ini semakin sulit dikendalikan. Ia tahu apa yang ia rasakan salah, tapi hatinya tidak bisa berbohong. Ia segera pergi ke kamar, mencoba melupakan semuanya. Namun bayangan wajah Rina terus menemaninya. Keesokan paginya, Rina sadar ia tertidur di sofa dengan selimut. Ia langsung tahu siapa yang melakukannya. Senyum tipis muncul di wajahnya, lalu segera berubah menjadi tangis kecil. Ia merasa bahagia sekaligus bersalah. Ia semakin yakin bahwa Arman peduli padanya lebih dari sekadar ayah tiri. Tapi ia tak punya keberanian untuk mengungkapkan perasaan itu. Ia memilih menyimpannya rapat-rapat, meski hatinya semakin tersiksa. Di kampus, Rina mulai terlihat murung. Sahabatnya Lila menanyakan keadaan. "Kamu kenapa akhir-akhir ini? Ada masalah di rumah?" Tanyanya. Rina hanya menggeleng, tak sanggup menceritakan rahasianya. Ia takut dianggap hina jika sampai terbongkar. Sementara itu, Arman di kantor juga tidak bisa fokus bekerja. Rekan-rekannya melihat ia sering melamun. Ia mulai kehilangan keseimbangan antara perasaan dan kewajiban. Dalam hatinya, badai konflik semakin besar. Malam berikutnya, Rina duduk di balkon sendirian. Arman menghampiri dengan 2 gelas susu hangat. "Kamu sering begadang, tidak baik untuk kesehatan," katanya lembut. Rina hanya tersenyum samar, lalu menerima gelas itu. Obrolan ringan mengalir, membuat suasana terasa tenang. Namun di balik ketenangan itu, ada hati yang terus bergejolak. Rina merasa semakin dekat, semakin sulit untuk melepaskan. Arman pun merasakan hal yang sama, meski tak pernah berani mengatakannya. Rina mulai bermimpi buruk setiap malam. Ia takut rahasianya terbongkar, takut ibunya tahu perasaannya. Namun, rasa itu terus hidup, semakin kuat. Ia berada di ambang kehancuran batin. Arman pun mulai merasakan hal serupa. Ia merasa berdosa, tapi juga tak kuasa menghapus perasaan yang tumbuh. Malam-malamnya dipenuhi kegelisahan. Ia tahu cepat atau lambat, semua akan meledak. Suatu hari, Rina mendapat tawaran mengikuti program kampus di luar kota selama seminggu. Ia seharusnya bahagia, tapi justru merasa berat hati meninggalkan rumah. Ada rasa takut dan rindu yang sudah ia bayangkan. Arman mencoba memberi semangat dengan berkata, "Ambil kesempatan ini, itu bagus untuk masa depanmu." Mendengar dukungan itu, Rina terdiam lama. Ia tersenyum, tapi hatinya perih, seolah Arman sedang menjauhkan diri dengan alasan logis. Ia mengangguk pelan, menutupi kegelisahannya. Di dalam hati, ia tahu bahwa berpisah sementara pun terasa menyiksa. Saat Rina pergi, rumah terasa sepi. Arman merasakan kekosongan yang aneh. Biasanya ia mendengar langkah Rina, atau sekadar suara pintu kamarnya. Kini semua hening. Ia mencoba menenangkan diri dengan pekerjaan, tapi tetap saja rasa rindu menyelinap. Rina di kota lain juga merasakan hal yang sama. Di tengah kesibukan kegiatan kampus, ia sering melamun. Teman-temannya heran melihatnya termenung. Hatinya berbisik, "Kenapa aku begitu merindukan dia?" Setelah seminggu, Rina pulang dengan wajah lelah tapi bahagia. Ia membawa oleh-oleh kecil untuk Arman. Saat memberikan itu, mata mereka saling bertemu cukup lama. Hanya sekejap, tapi terasa sangat dalam. Ibu Rina menyambut putrinya dengan penuh pelukan, tak menyadari ketegangan di antara keduanya. Rina berusaha terlihat normal, sementara Arman menahan diri sekuat tenaga. Malam itu, keduanya sama-sama sulit tidur, karena pertemuan kembali itu membangkitkan rasa yang makin kuat. Hari-hari kembali berjalan, namun kini terasa lebih berat. Rina menyadari dirinya semakin dalam jatuh cinta. Ia sering mencuri pandang ketika Arman sedang membaca di ruang tamu. Kadang, ia pura-pura mencari sesuatu agar bisa berdekatan dengannya. Arman pun mulai kehilangan kendali. Ia sadar tatapan Rina berbeda. Tapi, ia memilih pura-pura tidak tahu. Dalam hatinya, ia dilanda pergolakan. Apakah harus menutup hati sepenuhnya atau menyerah pada kenyataan
bahwa ia pun mencintai gadis itu? Suatu sore, Rina tidak tahan lagi. Ia menulis surat yang berisi curahan hati, lalu menyelipkannya di dalam buku yang sering dipinjamkan Arman. Ia menangis setelah itu, menyesali tindakannya. Ia takut surat itu terbaca, tapi juga ingin hatinya diketahui. Arman menemukan surat itu malam harinya. Jantungnya berdegup kencang, membaca kata-kata penuh cinta dan kerinduan. Tangannya bergetar, wajahnya pucat. Ia sadar bahwa rahasia yang mereka simpan kini telah terungkap. Arman tidak tidur semalaman. Ia merenung, merasa bimbang. Surat itu membuatnya bahagia sekaligus takut. Ia tahu perasaan Rina nyata, tapi ia juga tahu konsekuensi yang bisa menghancurkan keluarga mereka. Keesokan harinya, ia menatap Rina dengan cara berbeda. Rina gelisah, takut suratnya terbaca. Namun, tatapan mata Arman yang penuh dilema membuatnya yakin rahasianya kini tak lagi tersembunyi. Mereka mulai menjaga jarak lebih ketat. Rina memilih sering keluar rumah agar tidak terlalu lama bersama Arman. Namun, kerinduan selalu membawa pikirannya kembali. Ia merasa dirinya seperti terikat tak terlihat. Arman pun mencoba bersikap dingin. Ia lebih banyak sibuk di kantor, pulang lebih larut malam. Namun, semakin ia mencoba lari, semakin jelas perasaan itu menghantui. Ia merasa dirinya semakin terjebak dalam cinta yang terlarang. Suatu malam, kebetulan mereka hanya berdua di rumah karena Ibu Rina sedang menginap di luar kota. Suasana hening, hanya terdengar suara televisi yang menyala. Rina duduk di sofa, sementara Arman berdiri ragu di dekat jendela. Akhirnya, Arman berkata lirih, "Aku sudah membaca suratmu." Rina menunduk, wajahnya merah. Hatinya berdegup kencang, antara takut dan lega. Saat itu, mereka sama-sama menyadari bahwa rahasia telah terbuka sepenuhnya. Keheningan yang panjang meliputi ruangan. Rina meneteskan air mata, takut ditolak, takut dicaci. Namun Arman mendekat dan berkata pelan, "Kamu tidak salah, hanya saja keadaan kita yang salah." Kata-kata itu membuat hati Rina semakin kacau. Ia ingin memeluk Arman, namun ia menahan diri. Malam itu, mereka tidak berbicara banyak lagi. Namun, suasana menjadi sangat berbeda. Mereka kini terikat dalam sebuah ikatan yang sulit dilepaskan. Setelah malam itu, hubungan mereka berubah. Ada jarak yang semakin jelas, tapi juga ada ikatan tak kasat mata yang semakin kuat. Mereka saling tahu, tapi tak bisa mengucapkan lebih banyak. Rina hidup dalam rasa cemas dan bahagia sekaligus. Sementara Arman terhimpit dilema antara kewajiban dan perasaan. Keduanya sama-sama sadar, badai besar akan segera datang. Hari-hari berikutnya berjalan dalam kegelisahan. Rina semakin pendiam, sering menghindari tatapan Arman. Namun di balik diamnya, perasaan itu makin mengakar kuat. Ia tahu dirinya tak bisa lagi berpura-pura. Arman pun semakin sulit menjaga peran. Ia ingin tetap menjadi kepala keluarga yang baik. Namun setiap kali melihat Rina, hatinya bergetar. Ia merasa berdosa, tapi juga tidak sanggup menghapus perasaan yang tumbuh. Ibu Rina mulai curiga dengan perubahan putrinya. "Kamu kenapa akhir-akhir ini sering murung?" tanyanya suatu malam. Rina tersenyum paksa, mengatakan hanya lelah dengan tugas kuliah. Namun hatinya bergetar. Takut ibunya merasakan sesuatu. Arman pun merasakan tekanan yang sama. Setiap kali berbicara dengan istrinya, ia merasa bersalah. Ada rahasia besar yang disembunyikan, dan itu membuatnya semakin terhimpit. Ia tahu cepat atau lambat, semuanya bisa terbongkar. Suatu sore, Rina memutuskan untuk menulis surat lagi. Kali ini, isinya bukan tentang cinta, melainkan kebingungan. Ia menulis bahwa ia ingin melepaskan perasaannya, tapi tidak sanggup. Ia berharap Arman bisa memberi jawaban. Surat itu ia serahkan langsung. Dengan tangan bergetar, Arman membacanya dengan hati kacau. Ia ingin menulis balasan, tapi tangannya tak mampu bergerak. Ia hanya bisa termenung, sadar bahwa Rina sedang berjuang keras melawan dirinya sendiri. Malam itu, Arman duduk di ruang tamu sendirian. Ia merasa terjebak di persimpangan jalan.
Ia bisa memilih menolak cinta itu dengan tegas, atau membiarkannya tumbuh hingga menghancurkan segalanya. Keringat dingin membasahi keningnya. Rina mengintip dari balik pintu kamar. Ia melihat Arman menunduk dalam, seperti menanggung beban besar. Hatinya teriris, ingin menolong tapi juga sadar bahwa dirinya adalah penyebab dari kegelisahan itu. Keesokan harinya, Arman mencoba berbicara. Rina, kita harus kuat. Jangan biarkan perasaan ini merusak keluarga kita, katanya pelan. Rina menunduk, matanya berkaca-kaca. Ia ingin menjawab, tapi lidahnya keluh. Dalam hati, Rina merasa hancur. Ia tahu Arman benar, tapi rasa cintanya tak bisa padam begitu saja. Kata-kata itu justru membuat hatinya semakin tersiksa, seolah ia harus memadamkan api dengan tangannya sendiri. Untuk menghindari konflik, Rina lebih sering menginap di rumah sahabatnya Lila. Ia merasa itu satu-satunya cara menjaga jarak. Namun setiap malam, ia tetap memikirkan Arman. Hatinya tak pernah benar-benar bisa lepas. Arman merasakan kehilangan setiap kali Rina tidak ada di rumah. Rumah terasa dingin, sunyi tanpa kehadiran gadis itu. Ia tahu seharusnya ia lega, karena jarak bisa menenangkan, namun yang ia rasakan justru kerinduan yang mendalam. Suatu ketika, Rina dan Arman terpaksa pergi berdua menjemput ibunya yang pulang larut malam. Dalam perjalanan, suasana hening dan penuh ketegangan. Rina duduk gelisah, sementara Arman berusaha fokus menyetir. Namun di tengah perjalanan, hujan deras turun membuat mereka harus menepi. Mobil terhenti dan keduanya terjebak dalam diam yang panjang. Jantung Rina berdetak kencang, sementara Arman berusaha menahan gejolak dalam dirinya. Dalam keheningan itu, Rina tak mampu lagi menahan air matanya. Ia menangis pelan, berkata, "Kenapa semua ini harus terjadi?" Arman menoleh, hatinya hancur melihat tangisan itu. Ia ingin menghapus air matanya, namun tangannya gemetar. Akhirnya, ia hanya berkata lirih, "Maafkan aku. Maafkan kita." Kata-kata sederhana itu membuat suasana semakin berat. Mereka sadar cinta itu nyata, tapi juga salah. Hanya hujan deras yang menjadi saksi perasaan mereka malam itu. Setelah malam hujan itu, hubungan mereka semakin rapuh. Mereka mencoba bersikap normal, tapi bayangan kejadian itu selalu membayangi. Rina semakin murung, sementara Arman tampak makin pendiam. Ibu Rina mulai khawatir dengan perubahan suasana rumah. Ia merasa ada sesuatu yang tak beres, tapi belum tahu apa. Rina dan Arman semakin tertekan, seperti menyimpan bom waktu yang siap meledak kapan saja. Rina akhirnya memutuskan untuk mengambil keputusan besar. Ia ingin mencari beasiswa keluar kota agar bisa benar-benar menjauh. Baginya, itu satu-satunya cara menyelamatkan dirinya dan keluarga. Arman kaget mendengar kabar itu. Hatinya terasa hampa, seolah akan kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Namun, ia hanya bisa tersenyum tipis, berpura-pura mendukung. Dalam hati, ia menjerit karena harus merelakan cinta yang tak pernah bisa ia miliki. Hari-hari berikutnya dipenuhi persiapan Rina untuk mendaftar beasiswa. Ia sibuk mengurus berkas dan belajar lebih keras. Meski begitu, hatinya terasa hampa. Setiap langkah yang ia ambil seakan menjauhkan dirinya dari Arman. Arman hanya bisa memperhatikan dari jauh. Ia ingin menahan, tapi tahu tidak punya hak. Ia mencoba menguatkan diri dengan berkata dalam hati, "Ini jalan terbaik." Namun, senyum Rina yang semakin jarang terlihat membuat dadanya sesak. Suatu malam, Rina duduk di balkon sambil menatap langit. Ia berbisik pelan, "Aku mencintainya, tapi aku harus pergi." Air matanya menetes tanpa bisa dihentikan. Ia merasa hidupnya seperti harus mengorbankan separuh jiwa. Arman melihat dari jendela kamar, namun ia memilih diam. Ia tak ingin mendekat, karena tahu hanya akan memperburuk keadaan. Ia merasa menjadi pria paling lemah, karena tak mampu menolak, sekaligus tak bisa mengungkapkan cinta yang sesungguhnya. Ibu Rina akhirnya mengetahui niat anaknya untuk mencari beasiswa keluar kota.
Ia terkejut, tapi mendukung penuh. Kalau itu yang terbaik untuk masa depanmu, ibu selalu mendukung, katanya. Rina hanya tersenyum pahit, menyembunyikan alasan sebenarnya. Arman ikut mendengar percakapan itu. Hatinya semakin remuk, tapi ia berpura-pura bahagia. Ia bahkan berkata, "Ayah bangga kalau kamu bisa mandiri." Kata-kata itu menusuk dirinya sendiri, karena ia sadar panggilan ayah tak akan pernah terasa sama lagi. Waktu berjalan cepat, dan pengumuman beasiswa semakin dekat. Rina semakin gelisah, berharap sekaligus takut. Malam-malamnya penuh doa, bukan hanya untuk kelulusan, tapi juga agar hatinya kuat menghadapi kenyataan. Arman merasakan ketegangan yang sama. Ia berdoa dalam diam, berharap Rina gagal agar tetap bisa dekat. Namun di sisi lain, ia tahu itu egois. Dalam hatinya, ia berperang antara cinta pribadi dan masa depan Rina. Hari pengumuman tiba. Rina dinyatakan lulus seleksi beasiswa dan harus pindah keluar kota dalam 2 bulan. Ia terdiam lama menatap layar laptopnya. Air mata bahagia bercampur sedih mengalir di pipinya. Arman mendengar kabar itu dari ibunya Rina yang bersorak gembira. Ia tersenyum lemah, pura-pura ikut bahagia. Namun di dalam hati, ia merasa dunia runtuh. Waktu 2 bulan terasa seperti hitungan mundur menuju kehilangan. Sejak saat itu, Arman dan Rina semakin jarang bicara. Bukan karena benci, tapi karena terlalu sakit untuk saling menatap. Mereka lebih banyak tenggelam dalam pikiran masing-masing. Rina menulis diarinya lebih sering. Ia menuliskan kata-kata terakhir yang ingin ia sampaikan, tapi tidak berani mengucapkan langsung. Arman pun menuliskan kegelisahannya di catatan kerja, seolah sedang berbicara pada dirinya sendiri. Seminggu sebelum keberangkatan, Ibu Rina harus pergi ke luar negeri untuk urusan pekerjaan. Tinggallah Rina dan Arman berdua di rumah. Suasana kembali penuh ketegangan. Mereka tahu waktu semakin sedikit. Suatu malam, Rina memberanikan diri berkata, "Aku takut pergi." Arman menatapnya, ingin memeluk, tapi ia menahan diri. Ia hanya menjawab pelan, "Kamu harus kuat. Dunia ini terlalu luas untuk kamu batasi karena perasaan." Kata-kata itu membuat Rina menangis lagi. Hari-hari terakhir terasa seperti mimpi buruk. Rina semakin sering melamun, membayangkan kehidupan tanpa Arman. Ia sadar akan jauh, tapi hatinya tetap terikat. Bisakah aku benar-benar melupakan dia? Pikirnya berkali-kali. Arman pun merasakan hal yang sama. Ia mencoba menyibukkan diri, tapi rasa kehilangan sudah menghantam hatinya sejak sekarang. Ia merasa 2 bulan terlalu singkat untuk menyiapkan hati yang akan ditinggalkan. Malam terakhir sebelum keberangkatan, Rina tak bisa tidur. Ia keluar ke ruang tamu dan menemukan Arman duduk sendirian. Suasana sunyi, hanya terdengar detik jam dinding. Hati Rina bergetar, ia tahu ini momen terakhir mereka. Dengan suara bergetar, Rina berkata, "Aku mencintaimu meski aku tahu itu salah." Air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan. Arman terdiam, matanya ikut berkaca. Ia ingin menjawab, tapi tak ada kata yang cukup tepat. Arman akhirnya berkata, "Aku juga mencintaimu, tapi kita harus kuat. Cinta ini tidak bisa hidup di sini." Kata-kata itu membuat Rina semakin terseduh. Mereka hanya bisa saling menatap dalam keheningan. Tak ada pelukan, tak ada sentuhan. Hanya air mata dan kata-kata yang terpendam. Malam itu menjadi saksi cinta yang tak bisa bersatu. Esoknya, Rina harus pergi, meninggalkan cinta yang akan selalu terikat dalam hati. Hari keberangkatan tiba. Rina menatap rumahnya sekali lagi dengan hati berat. Ibunya memeluknya erat, memberi nasihat panjang tentang kemandirian. Sementara Arman berdiri agak jauh, hanya mampu tersenyum tipis. Dalam dadanya, ada ribuan kata yang ingin ia sampaikan. Tapi ia memilih diam. Rina pun menahan air mata. Takut ibunya melihat sesuatu yang janggal. Hanya tatapan terakhir mereka yang menyimpan berjuta rasa. Perjalanan menuju stasiun terasa seperti mimpi. Rina duduk di kursi mobil dengan hati bergetar. Ibunya bercerita riang, sementara Arman menyetir dengan wajah tegar. Namun dalam batinnya, ia sedang berjuang keras menahan emosi.
Ketika sampai, Arman membantu mengangkat koper. "Jaga dirimu baik-baik," katanya singkat. Rina hanya mengangguk, matanya berkaca. Dunia seakan berhenti ketika kereta mulai bergerak, membawa Rina menjauh. Hari-hari tanpa Rina terasa sepi bagi Arman. Rumah yang biasanya hangat kini sunyi. Ia mencoba membiasakan diri, tapi ada bagian hidupnya yang hilang. Senyum istrinya tak mampu mengobati luka di hatinya. Sementara itu, Rina di kota lain berusaha menyesuaikan diri. Namun, setiap malam ia menatap bintang dan mengingat sosok Arman. Jarak tidak berhasil memadamkan cinta, malah membuatnya semakin merindukan. Rina mulai menulis surat-surat yang tidak pernah ia kirim. Surat itu berisi kerinduan, cinta, dan doa. Ia tahu tak ada gunanya, tapi menulis membuat hatinya sedikit lega. Setiap kertas penuh tangisan yang membasahi tinta. Arman pun melakukan hal serupa. Ia menuliskan isi hatinya dalam buku catatan kerja. Kalimat-kalimat itu penuh kerinduan, tapi selalu ia hapus sebelum orang lain melihat. Ia takut rahasia itu terbongkar. Waktu terus berjalan. Rina semakin sibuk dengan kuliah dan kegiatan beasiswa. Ia mulai terlihat lebih ceria di depan orang lain. Namun, di balik senyumnya, ada luka yang tak sembuh. Ia tetap membawa cinta itu dalam diam. Arman menjalani kehidupannya dengan penuh kehampaan. Hubungan dengan istrinya baik-baik saja, tapi hatinya kosong. Ia merasa hidupnya berjalan tanpa arah, seolah ada bagian dirinya yang tertinggal bersama Rina. Suatu hari, Rina menerima kabar ibunya sakit keras. Ia langsung pulang, meninggalkan kota tempatnya belajar. Hatinya panik, takut kehilangan ibunya. Arman pun sudah sibuk merawat sang istri yang terbaring lemah. Saat melihat ibunya di rumah sakit, Rina menangis terseduh. Ia sadar, cinta sebesar apapun pada Arman tidak boleh merusak kasih sayang pada ibunya. Hatinya semakin compang-camping, dihadapkan pada pilihan yang kejam. Selama di rumah sakit, Rina dan Arman sering bertemu. Setiap kali mata mereka bertemu, rasa itu kembali muncul. Namun di tengah kondisi ibunya, mereka hanya bisa diam. Tidak ada kata cinta, hanya tatapan yang penuh luka. Ibu Rina perlahan membaik, namun kesehatannya tetap rapuh. Situasi ini membuat Rina semakin merasa berdosa. Baginya, cinta kepada Arman adalah duri yang bisa melukai ibunya kapan saja. Rina akhirnya memutuskan untuk kembali ke kota studinya setelah kondisi ibunya lebih stabil. Sebelum berangkat, ia sempat berbicara singkat dengan Arman. "Aku akan baik-baik saja," katanya. Namun matanya berkata sebaliknya. Arman menatapnya dengan perasaan hancur. Ia ingin berkata, "Jangan pergi," tapi lidahnya keluh. Yang ia lakukan hanyalah mengangguk, lalu menatap punggung Rina yang menjauh lagi. Waktu terus berjalan, tahun-tahun berlalu. Rina berhasil menyelesaikan studinya dengan prestasi gemilang. Namun kebahagiaan itu terasa kosong. Dalam hatinya, cinta yang ia pendam tetap hidup, tak pernah benar-benar mati. Arman menua dengan wajah penuh lelah. Ia menjalani hari-hari bersama istrinya, tapi batinnya sering kosong. Ia menyadari ada cinta besar yang ia kubur dalam-dalam. Cinta yang tak akan pernah bisa ia miliki. Suatu malam, Rina menulis diari terakhir tentang kisahnya. Ia menulis bahwa cinta ini mungkin tidak pernah akan bersatu, tapi akan selalu ia kenang sebagai bagian dari hidupnya. Air matanya menetes, membasahi halaman terakhir. Arman di rumahnya juga menutup buku catatan kerjanya. Ia menulis satu kalimat, "Cinta yang tidak boleh hidup, tetap akan hidup di dalam hati." Setelah itu, ia menutup lampu dan tenggelam dalam keheningan. Tahun-tahun berlalu semakin cepat. Rina kini sudah bekerja dan hidup mandiri di kota besar. Dari luar hidupnya tampak sempurna. Karier bagus, teman banyak, dan senyum yang selalu ia tunjukkan. Namun di dalam hati, ia tetap merasa kosong. Arman pun menua bersama istrinya. Rambutnya mulai memutih, wajahnya semakin penuh keriput. Namun di balik kelelahan itu, hatinya masih menyimpan cinta yang sama. Cinta yang ia rawat dalam diam, meski tak pernah ia ungkap lagi. Suatu hari,
Rina pulang kampung karena ibunya jatuh sakit lagi. Kali ini lebih serius, membuat suasana keluarga diliputi kecemasan. Arman merawat istrinya dengan sepenuh hati, tidak pernah lelah menemani. Rina menatap semua itu dengan hati yang berkecamuk. Ia bangga sekaligus sakit hati. Bangga karena Arman adalah suami setia, tapi sakit karena cintanya tak pernah bisa mendapat tempat. Ia hanya bisa menyimpan rasa itu lebih dalam lagi. Hari demi hari, kondisi ibunya semakin menurun. Rina dan Arman bahu-membahu merawatnya. Dalam keheningan malam di rumah sakit, mereka berdua sering duduk berdampingan tanpa kata. Hanya diam yang berbicara. Tatapan mereka masih sama seperti dulu, penuh rasa yang tak terucap. Namun situasi membuat mereka menahan diri lebih kuat. Cinta itu kini hanya bisa menjadi penopang, bukan sesuatu yang boleh diwujudkan. Akhirnya, ibunya Rina meninggal dunia dengan tenang. Tangis pecah memenuhi ruangan. Rina memeluk Arman erat, menangis sejadi-jadinya. Untuk pertama kalinya, mereka saling berpelukan dalam duka, bukan dalam cinta. Arman menahan tangisnya, mencoba tegar sebagai laki-laki. Namun di dalam pelukan itu, ia merasakan sesuatu yang dalam. Sebuah ikatan yang tak pernah bisa mereka lepaskan, meski tak pernah bisa mereka hidupkan. Setelah pemakaman, Rina memutuskan untuk kembali ke kota. Namun kali ini, ia tahu segalanya sudah berubah. Tidak ada lagi penghalang berupa ibunya. Namun, justru itu membuatnya semakin bingung. Apakah cinta ini masih layak diteruskan? Arman tetap tinggal di rumah peninggalan istrinya. Malam-malamnya terasa lebih sepi. Ia sering termenung, mengingat semua kenangan bersama almarhumah, sekaligus kenangan terlarang bersama Rina. Hatinya terhimpit dua beban besar sekaligus. Waktu berlalu, Rina sesekali pulang menjenguk Arman. Setiap pertemuan terasa canggung, tapi juga penuh rindu. Mereka kini berdiri sebagai dua orang dewasa, bukan lagi ayah tiri dan anak tiri seperti dulu. Namun, luka lama masih ada. Setiap tatapan mata mereka masih menyimpan cinta. Tapi mereka tahu, cinta itu hanya boleh hidup di hati, bukan di dunia nyata. Mereka memilih menjaga jarak meski sakit. Suatu sore, Rina dan Arman duduk di beranda rumah. Angin sepoi berhembus, membawa kenangan lama. Rina berkata pelan, "Kalau saja keadaan berbeda, mungkin kita bisa bahagia." Kalimat itu membuat suasana hening. Arman menatap jauh ke langit senja. "Mungkin, tapi kita harus menerima takdir ini," jawabnya dengan suara serak. Air matanya hampir jatuh, tapi ia cepat-cepat menyembunyikan. Hanya senja yang menjadi saksi hati mereka. Rina akhirnya menikah dengan pria lain yang dikenalkan temannya. Pernikahan itu sederhana namun bahagia. Arman hadir sebagai tamu, duduk di barisan depan dengan senyum tenang. Namun dalam hatinya, ia menangis. Bagi Rina, hari itu terasa pahit manis. Ia mencintai suaminya, tapi ada ruang di hatinya yang tak pernah bisa ditempati siapapun. Ruang itu hanya milik Arman. Cinta pertamanya yang terlarang. Tahun-tahun berjalan lagi. Rina hidup dengan keluarga kecilnya, sementara Arman menua sendirian. Sesekali mereka masih saling bertemu, sekadar bertegur sapa. Tak ada kata cinta lagi, hanya kenangan yang bersemayam. Meski jarak semakin jauh, hati mereka tetap terikat. Tidak ada yang berubah, hanya cara mereka menerima takdir yang berbeda. Cinta itu tetap ada, tapi dibungkus rapi oleh waktu dan keadaan. Di usia senjanya, Arman duduk di beranda rumah dengan buku catatan lama. Ia membaca kembali kalimat terakhir yang pernah ia tulis. "Cinta yang tidak boleh hidup, tetap akan hidup di dalam hati." Senyumnya tipis, lalu ia menutup buku itu. Di kota lain, Rina menatap bintang malam dari jendela rumahnya. Ia berbisik lirih, "Aku masih mencintaimu, Pak." Air matanya jatuh, namun ia juga tersenyum. Cinta mereka tidak pernah mati, hanya tidak pernah bisa bersatu. Suatu hari, Rina pulang kampung karena ibunya jatuh sakit lagi. Kali ini lebih serius, membuat suasana keluarga diliputi kecemasan. Arman merawat istrinya dengan sepenuh hati, tidak pernah lelah menemani.
Rina menatap semua itu dengan hati yang berkecamuk. Ia bangga sekaligus sakit hati. Bangga karena Arman adalah suami setia, tapi sakit karena cintanya tak pernah bisa mendapat tempat. Ia hanya bisa menyimpan rasa itu lebih dalam lagi. Hari demi hari, kondisi ibunya semakin menurun. Rina dan Arman bahu-membahu merawatnya. Dalam keheningan malam di rumah sakit, mereka berdua sering duduk berdampingan tanpa kata. Hanya diam yang berbicara. Tatapan mereka masih sama seperti dulu, penuh rasa yang tak terucap. Namun situasi membuat mereka menahan diri lebih kuat. Cinta itu kini hanya bisa menjadi penopang, bukan sesuatu yang boleh diwujudkan. Akhirnya, ibunya Rina meninggal dunia dengan tenang. Tangis pecah memenuhi ruangan. Rina memeluk Arman erat, menangis sejadi-jadinya. Untuk pertama kalinya, mereka saling berpelukan dalam duka, bukan dalam cinta. Arman menahan tangisnya, mencoba tegar sebagai laki-laki. Namun di dalam pelukan itu, ia merasakan sesuatu yang dalam. Sebuah ikatan yang tak pernah bisa mereka lepaskan, meski tak pernah bisa mereka hidupkan. Setelah pemakaman, Rina memutuskan untuk kembali ke kota. Namun kali ini, ia tahu segalanya sudah berubah. Tidak ada lagi penghalang berupa ibunya. Namun, justru itu membuatnya semakin bingung. Apakah cinta ini masih layak diteruskan? Arman tetap tinggal di rumah peninggalan istrinya. Malam-malamnya terasa lebih sepi. Ia sering termenung, mengingat semua kenangan bersama almarhumah, sekaligus kenangan terlarang bersama Rina. Hatinya terhimpit dua beban besar sekaligus. Waktu berlalu, Rina sesekali pulang menjenguk Arman. Setiap pertemuan terasa canggung, tapi juga penuh rindu. Mereka kini berdiri sebagai dua orang dewasa, bukan lagi ayah tiri dan anak tiri seperti dulu. Namun, luka lama masih ada. Setiap tatapan mata mereka masih menyimpan cinta. Tapi mereka tahu, cinta itu hanya boleh hidup di hati, bukan di dunia nyata. Mereka memilih menjaga jarak meski sakit. Suatu sore, Rina dan Arman duduk di beranda rumah. Angin sepoi berhembus, membawa kenangan lama. Rina berkata pelan, "Kalau saja keadaan berbeda, mungkin kita bisa bahagia." Kalimat itu membuat suasana hening. Arman menatap jauh ke langit senja. "Mungkin, tapi kita harus menerima takdir ini," jawabnya dengan suara serak. Air matanya hampir jatuh, tapi ia cepat-cepat menyembunyikan. Hanya senja yang menjadi saksi hati mereka. Rina akhirnya menikah dengan pria lain yang dikenalkan temannya. Pernikahan itu sederhana namun bahagia. Arman hadir sebagai tamu, duduk di barisan depan dengan senyum tenang. Namun dalam hatinya, ia menangis. Bagi Rina, hari itu terasa pahit manis. Ia mencintai suaminya, tapi ada ruang di hatinya yang tak pernah bisa ditempati siapapun. Ruang itu hanya milik Arman. Cinta pertamanya yang terlarang. Tahun-tahun berjalan lagi. Rina hidup dengan keluarga kecilnya, sementara Arman menua sendirian. Sesekali mereka masih saling bertemu, sekadar bertegur sapa. Tak ada kata cinta lagi, hanya kenangan yang bersemayam. Meski jarak semakin jauh, hati mereka tetap terikat. Tidak ada yang berubah, hanya cara mereka menerima takdir yang berbeda. Cinta itu tetap ada, tapi dibungkus rapi oleh waktu dan keadaan. Di usia senjanya, Arman duduk di beranda rumah dengan buku catatan lama. Ia membaca kembali kalimat terakhir yang pernah ia tulis. "Cinta yang tidak boleh hidup, tetap akan hidup di dalam hati." Senyumnya tipis, lalu ia menutup buku itu. Di kota lain, Rina menatap bintang malam dari jendela rumahnya. Ia berbisik lirih, "Aku masih mencintaimu, Pak." Air matanya jatuh, namun ia juga tersenyum. Cinta mereka tidak pernah mati, hanya tidak pernah bisa bersatu.